wajah laut Indonesia dipenuhi sampah. KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendata di tahun 2022 sampah di Laut Nusantara mencapai 5,75 juta ton. Jika kita bandingkan dengan luas ukuran Stadion Gelora Bung Karno yang memiliki lahan 136,84 hektar, maka 5,75 juta ton sampah laut setara dengan 1,7 juta kali Stadion Gelora Bung Karno. Karena sampah, Masud kesulitan melaut. Berukuran kecil, perahunya sering kesusahan menembus tumpukan sampah di sekitaran bibir Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi. Air pasang membawa sampah dari Teluk Jakarta, terdampar hingga ke bibir Pantai Bahagia. Ini membuat udang dan ikan kecil yang jadi sumber penghidupannya sebagai nelayan sulit didapat. Sebab perahu Masud tak bisa menyeberang sampai ke tengah laut. Bapak pernah mengalami hal itu? Kesusahan ketika akhirnya mau melaut karena kebanyakan sampah merusak mungkin perahu Bapak? Bukan pernah, sering. Bahkan sering. Apalagi waktu kali sebelumnya di Beko. Itu sangat, susah sekali dari rumah mau ke laut juga. Itu berjam-jam. Apalagi bulan Februari dan Maret sampah bisa menumpuk lebih dari 60 cm. Kalau air pasang ya naik ke darat. Bahkan kalau musim baratan itu lebih banyak lagi. Oh gitu ya? Iya. Sekarang posisi lagi pasang? Sekarang lagi pasangnya juga timur, kecil, jadi agak turun, agak ke bawah. Masud berharap laut tempatnya mencari nafkah bersih dari sampah. Masud tak ingin sampah menyandra profesinya sebagai nelayan kecil. Sampah di laut jelas mengganggu kehidupan, apalagi kehidupan laut. Kiara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, mengklaim setiap tahun Indonesia membuang 1,29 juta ton sampah plastik ke sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Sampah jadi ancaman bagi biota laut. Kita harus bilang sekarang dalam kondisi yang darurat. Sangat besar sekali, iya. Jumlah sampah ini sangat besar. Pengelolaan sampah yang tidak terkontrol menjadikan laut ibarat tempat pembuangan akhir raksasa. Mengacu pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 80% sampah di laut berasal dari daratan, membuat laut kita kotor. Sampah menggenangi Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Sampah-sampah ini nantinya akan terbawa arus lalu mengotori pantai. Salah satunya ada di wilayah hutan mangrove Monorejo, Surabaya yang merupakan muara akhir dari aliran Sungai Brantas. Bersama Ekoton, tim Berkas Kompas menguji kandungan baku mutu air di hutan mangrove Wonorejo. Hasilnya, kandungan air tercemar, kandungan mikroplastik. Ini adalah mikroplastik jenis fiber. Nah, mikroplastik jenis fiber itu dari rontokan atau degradasi sampah kain sehingga menjadi mikroplastik jenis fiber. Tak kasat mata, tetapi mikroplastik nyatanya amat berbahaya. Mikroplastik dalam perut ikan dan sumber air tawar bisa jadi jalan masuk ke tubuh manusia, lalu menciptakan dampak buruk untuk kesehatan. Kalau tubuh organisme yang ada di laut terganggu, kesetimbangan akan terganggu, ekosistem akan terganggu. Contohnya gimana? Misalnya kita lihat ada karang. Karang itu, dia kan sebenarnya hewan. Dia tapi diam. Dia akan makan plastik. Dia akan stres. Kalau dia udah mati, ikan nggak mau dong tinggal di sana. Akhirnya ikannya kemana? Pergi ke tempat yang lain. Kalau di tempat yang lain sama seperti itu, ikan tidak nyaman. Hanya ikan sedikit tertentu saja yang bisa bertahan, akhirnya pada mati. Kalau itu sudah terganggu, pasti nelayan akan terganggu juga dong. Ikan saya mana? Nggak ada. Ikan nggak ditangkap, ekonomi menurun. Dengan segala potensi laut yang Indonesia miliki,
Kementerian Kelautan dan Perikanan menggaungkan strategi ekonomi biru. Semanjur apa program ini dalam upaya memberantas sampah di lautan Indonesia? Sampah-sampah yang mengotori dan mencemari laut Indonesia harus diberantas, supaya sampah tak menggurita, lalu semakin merusak lingkungan dan kehidupan. Padahal kehidupan laut ini sangat menopang kehidupan masyarakat kita. Nah, ini sangat terganggu. Sudah terganggu karena pencemar yang lain, terganggu karena sekarang ada isu climate change, ditambah dari isu sampah. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Pegiat lingkungan Environmental Green Society, ENVI Green, menemukan 65 titik timbunan sampah di sepanjang Sungai Brantas. Kita fokus di sampah anorganik ya, sampah khususnya plastik. Jadi untuk dominasi sampah yang kita kumpulkan itu tergantung bagaimana karakteristik lokasi yang kita bersihkan. Sampah membuat wajah Sungai Brantas jadi buruk, tercemar, dan beracun. Padahal sungai ini juga dimanfaatkan sebagai pemancingan warga, mandi, dan mencuci. Sekali membersihkan sungai, 100 hingga 200 kg sampah didapat. Karenanya, ENVI Green butuh hingga 20 orang yang bahu-membahu untuk memunguti sampah-sampah itu. Aliran Sungai Brantas akan bermuara di Laut Jawa dan Laut Hindia. Bayangkan, jika aliran air sungai bercampur sampah ikut terbawa ke sana. Berapa banyak lagi beban sampah yang akan diterima laut kita? Selain menggencarkan bersih-bersih sampah, edukasi juga disosialisasikan agar warga tak sembarangan membuang sampah ke sungai. Kesannya simpel, tapi ketiga instrumen ini tidak boleh miss gitu. Jadi harus saling berkaitan, harus saling terintegrasi. Dan di Indonesia sendiri, kalau menurut kami, itu masih sangat kurang seperti itu. Jadi dari regulasinya juga masih sangat lemah, kemudian dari produsennya juga masih seperti itu saja, tidak ada perubahan. Serta masyarakatnya sendiri malah lebih parah lagi. Mereka banyak kan yang cenderung menyalahkan pemerintah, tetapi mereka tidak sadar gitu bahwa sampah yang dihasilkan itu juga banyak jumlahnya. Mereka juga yang mencemari lingkungan. Ini laut kita, sudah selayaknya kita jaga. KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tak menyangkal peliknya permasalahan sampah laut. Melalui peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018, pemerintah menargetkan untuk mengurangi sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025. KKP memasukkan program pembersihan sampah laut ke dalam satu dari 5 strategi ekonomi biru, yakni pertumbuhan ekonomi yang didukung pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tapi, mengapa sampai saat ini keberadaan sampah di laut masih jauh dari mendekati kata nihil? Sampah plastik yang di laut itu adalah 80% dari bocor dari daratan. Berarti ada 20% yang memang sampah dari pesisir dan laut itu sendiri. Sehingga KKP berupaya melakukan pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut dari aktivitas kelautan perikanan. Itu sudah terjadi pengurangan sampah yang masuk ke laut itu sebanyak 35,36%. Adakah regulasi yang bakal KKP terapkan supaya Indonesia bersih dari sampah laut? Yang paling pentingnya lagi adalah penegakan hukum tadi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang misalnya atau masyarakat yang membuang sampah ke laut, nah itu kan harusnya dilakukan pengawasan dan penegakan hukum bahwa mereka itu sebenarnya tidak melakukan itu. Meski jalan yang ditempuh bakal panjang, tetapi niscaya cita-cita Indonesia bersih dari sampah laut tak cuma sebatas angan-angan semata.